Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Kita lanjutkan materi hari Senin kemarin ya. Hari ini kita masih tetap pada materi pecahan bagian keempat. Apa sajakah materi pecahan pada bagian keempat? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Materi terakhir atau materi keempat dalam pecahan adalah soal cerita pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas soal cerita pecahan dalam kehidupan sehari-hari, kalian simak penjelasan dari Ibu pada video berikutnya. Soal cerita yang pertama, akan Ibu bacakan soalnya sebagai berikut. Pak Rudi mempunyai 2 potong pipa masing-masing panjangnya 4,3/8 meter. Pipa tersebut disambung dan akan digunakan untuk membuat talang air. Jika sisa pipa 1,25 meter, maka panjang pipa yang digunakan adalah... Kita perhatikan untuk soalnya dulu ya. Di situ ada 2 potong pipa masing-masing panjangnya 4,3/8. Berarti pipa seluruhnya apabila disambung dapat kita tuliskan operasi hitungnya 2 dikali 4,3/8. Kemudian setelah digunakan ada sisanya di situ 1,25 meter. Sisa menandakan operasi hitungnya adalah pengurangan. Jadi secara lengkap dapat ditulis 2 kali 4,3/8 dikurang 1,25. Seperti yang dijelaskan pada operasi hitung campuran, apabila ada perkalian dan pengurangan, maka yang kita kerjakan adalah perkaliannya dulu. Perkalian di sini Ibu rubah jadi pecahan biasa. 2 itu sama dengan 2/1. 4,3/8 sama dengan 35/8. Berarti 2/1 dikali 35/8 dikurang 1,25. Terus sama dengan 70/8 dikurang 1,25. 70/8 apabila kita jadikan pecahan desimal, itu adalah 8,75. Berarti 8,75 dikurang 1,25, hasilnya adalah 7,50 meter, atau dapat dituliskan 7,5 meter. Apabila kita mau menjadikan ke dalam pecahan campuran, menjadi 71/2 meter. Jadi, panjang pipa yang digunakan Pak Rudi untuk membuat talang air adalah 71/2 atau 7,5 meter. Contoh berikutnya adalah Rino memiliki 2 buah kawat yang panjangnya 5,125 meter dan 37/8 meter. Kawat-kawat tersebut digabungkan dan akan dibuat kerangka kubus-kubus kecil sama besar sebanyak 4 buah. Berapa meter kawat yang dibutuhkan untuk masing-masing kerangka kubus tersebut? Kalau kita gambarkan, berarti kawatnya digabung. Setelah digabung, baru nanti dibagi 4. Jadi nanti ketemu hasilnya adalah untuk membuat kerangka kubus-kubus kecil yang besarnya sama. Operasi hitungnya maka menjadi 5,125 ditambah 37/8 harus di dalam kurung. Mengapa? Karena itu digabungkan dahulu baru dibagi.
Jadi kita buat tanda dalam kurung, kemudian dibagi 4. Sama dengan, di sini Ibu buat dalam bentuk desimal penjumlahannya. Berarti 5,125 ditambah 3 kali 875 dikali 1/4. Mengapa 1/4? Karena pembagiannya di atas adalah 4. 4 itu artinya 4/1. Jadi kalau kita balik menjadi perkalian, menjadi 1/4. Sama dengan 9,000 dikali 1/4. 9,000 dapat ditulis 9 aja ya anak-anak ya. Berarti 9 dikali 1/4 sama dengan 9/4 sama dengan 2/1/4 atau 2,25 meter. Jadi, tiap kerangka kubus kecil memerlukan 2/1/4 meter atau 2,25 meter kawat. Kita lanjut untuk contoh lagi anak-anak ya. Berikutnya adalah Tini mempunyai pita 5/1/2 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 2/3/4 meter. Dan untuk membungkus kado 2/2/5 meter. Keesokan harinya, Tini membeli lagi pita di toko 1/4 meter. Panjang pita Tini sekarang adalah, kalau untuk soal ini kayaknya hampir semua bisa ya, kalau Ibu percaya itu. Yang jelas, awalnya pasti 5/1/2 akan dikurangin untuk pemakaian hiasan bunga dan kado. Kemudian kalau membeli lagi berarti ditambah. Artinya, operasi hitungnya menjadi 5/1/2 dikurang 2/3/4 dikurang 2/2/5 ditambah 1/1/4. Di sini, Ibu jadikan semua dalam bentuk pecahan desimal. Berarti 5,50 dikurang 2,75 dikurang 2,40 ditambah 1,25. Hasilnya adalah 1,60. Apabila kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/60/100 atau yang paling sederhana adalah 1/3/5. Jadi, panjang pita Tini sekarang adalah 1/3/5 meter atau 1,60 meter. Contoh berikutnya. Pak Budi seorang pembuat sirup. Ia membeli gula 6/1/4 kg. Kemudian membeli lagi 4/1/2 kg. Selanjutnya gula tersebut dibuat sirup dan dikemas ke dalam 25 botol. Setiap botol memerlukan berapa kilogram gula? Ini sudah pernah kita lihat pada contoh sebelumnya, hanya kata dan bentuk peristiwanya yang beda. Di sini kita buat dalam kurung karena akan digabung antara gula yang pertama dan gula berikutnya. Berarti dalam kurung 6/1/4 ditambah 4/1/2 tutup kurung dibagi 25. Untuk penjumlahan Ibu buat dalam bentuk pecahan desimal, berarti 6,25 ditambah 4,50, kemudian dibagi 25.
10,75 dibagi 25. Kita jadikan pecahan biasa karena kita sudah masuk pada materi perkalian atau pembagian. 10,75 dijadikan pecahan biasa adalah 1075 per 100, kemudian dikali 1 per 25. 25 Ibu balik jadi 1 per 25 karena awalnya adalah 25 per 1. Hasilnya adalah 1075 per 2500 atau Ibu sederhanakan menjadi 43 per 100. Apabila dijadikan pecahan desimal, maka menjadi 0,43 kg. Artinya, setiap botol sirup itu memerlukan 43 per 100 kg atau 0,43 kg gula. Contoh kelima sekarang. Ayah memiliki 6,5 hektar tanah. Seluas 2/3 per 4 hektar tanah tersebut disumbangkan untuk membangun panti asuhan. Sisa tanahnya atau sisanya dibagi sama rata untuk ketiga anaknya. Tiap anak mendapat berapa hektar? Jadi tanah ayah disumbangkan dulu, artinya dikurang. Sisanya kemudian dibagi 3 untuk anak-anaknya. Operasi hitungnya menjadi dalam kurung 6,5 dikurang 2/3 per 4 tutup kurung dibagi 3. Sama dengan 6,50 dikurang 2,75 dibagi 3. Sama dengan 3,75 dibagi 3. Kita jadikan pecahan biasa karena akan kita rubah menjadi perkalian. 375 per 100 dikali 1 per 3. Sama dengan 375 per 300 atau kalau dijadikan pecahan campuran 175 per 300 dan yang paling sederhana adalah 1 per 4. Kita jadikan pecahan desimal menjadi 1,25 hektar. Jadi setiap anak ayah mendapatkan tanah 1 per 4 hektar atau 1,25 hektar tanah. Kita masuk contoh yang terakhir. Ibu bacakan dulu ya soalnya. Bu Asri memiliki 4 pohon mangga. Tiap pohon rata-rata menghasilkan 30,5 kg buah. Sebanyak 20% dari hasil panen diberikan kepada kerabat dan tetangganya. Selebihnya dijual kepada 5 pedagang. Berapa kilogram buah yang dibeli setiap pedagang? Ini soalnya lebih kompleks dan kita melakukannya dalam beberapa tahap. Perhatikan ya anak-anak ya. Pertama kita cari dulu banyak mangga seluruhnya. Karena ada 4 pohon, berarti 4 dikali 30,5 sama dengan 122 kg buah. Kemudian, diberikan kepada kerabat 20%. Tidak bisa langsung kalian kurang, karena di situ dimintanya 20%, bukan 20 kg, bukan juga 20% kilogram. Jadi, kita tidak bisa langsung mengurangkan 122 dikurang 20%. Tetapi, kita harus cari dulu 20% dari 122 itu berapa. Makanya, di sini Ibu tulis 20 per 100 dikali 122 adalah 24,4 kg. Jadi yang diberikan kepada kerabatnya itu sebanyak 24,4
kg. Setelah itu kita cari sisanya. Awalnya 122, kita kurangin dengan 24,4, kita akan menemukan 97,6 kg. 97,6 kg ini yang akhirnya dijual kepada pedagang sebanyak 5 orang. Artinya kita bagi 97,6 dibagi 5 sama dengan 976 per 10 dikali 1/5. Pembagian berubah jadi perkalian ya. Sama dengan 976 per 50 atau dalam bentuk pecahan campuran 1926 per 50 dalam bentuk desimal 19,52 kg buah mangga. Jadi di sini setiap pedagang mendapatkan 1926 per 50 atau 19,52 kg buah mangga. Enam contoh soal cerita pecahan cukup ya dari Ibu. Dengan berakhirnya 6 contoh tersebut, artinya materi pecahan adalah materi yang terakhir. Jadi hari ini materi pecahannya adalah materi yang terakhir. Kalian lihat baik-baik, kalian pelajari baik-baik, dan jangan lupa dicatat di buku catatan. Kemudian kalian kerjakan soal yang Ibu kasih, upload di link yang Ibu kasih juga. Belajar baik-baik, kerjakan baik-baik, dan jangan telat mengirimkannya ya. Terima kasih anak-anak.